Ambulan. Berarti kayak di New York kita jujur. Oh iya, ada sirene. Ada kereta. Kereta lewat. Ada diner. Bener-bener ini. Anjing gue udah tahu tuh gede banget Paris. Iya, Pasar Baru. Untuk kesekian kalinya episode ini ada rapper. Yoi. Iya. Selamat datang, selamat datang, Halo, selamat Bang. datang, selamat datang. Sebenarnya lu percaya nggak, basket sama hip hop dua hal di hidup gue yang gue udah berusaha menghindar. Kenapa? Kayak utamanya cari duit aja lah. Jadi emang Tapi selalu dipertemukan lagi. tapi emang basket sama hip hop nggak nyari duit Bang? Enggak, maksudnya ada fase, ini misalnya gue content creator basket ya. Ya. Gue tuh kayak udah gue fokus clothing line aja, fokus podcast. Oke. Kalau kayak gitu udah emang nature-nya aja sih. Ternyata nggak bisa, Iya. Termasuk podcast baru gue ini nih, lucu-lucuan tuh, Upi, Papi Gary, Mas Gip. Wah requestnya, bang undang ini. Iya juga ya. Rapper banyak yang request. Bener, maksud gue kalau bisa silaturahmi, kenapa enggak? Yoi. Nah, itu kan poinnya itu. Les, rumah Bintaro. Daro. Gua kamuin. Kan lu akuin, gua kamuin. Sebelumnya Pondok Aren. Kagak, Pesanggrahan. Oh, Pesanggerahan deket Iya, Ivan. yang ada Kobe Bryant lapangannya. Bener. Gue kan sebelum 2 bulan lalu, gue interview Andi, anak Zirawan, sama Mas Gip. Iya. Di saat gue mention Les, tau gak kata dia apa? Battle-nya gak pernah kalah tuh bang. Iya. Gawat. Apa tuh? Gawat. Dia teringat momen di sebuah klub atau lounge di Plaza Senayan saat itu. Anjir, old school banget ceritanya nih. Dan lu masih SMA, bener gak? Iya. Oke. Tapi sebelum lu ke situ, bener tuh lu sering meluluhlantahkan rap battle. Sering gua. Anjing, sering gua kata dia Sering. gitu. Gua emang mulai dari situ, tapi sekarang gua pensiun lah dari rap itu. Oke. Karena kayaknya lebih penting kayak lu tadi nyari duitnya aja. Ya. Benar. Iya. Tapi titik di mana lu ngerasa kan orang terkadang ada jiwa kompetitif ya. Iya. Kayak Upi masih turun battle. Nah lu, aku udah cukup deh. Atau gimana? Iya, soalnya gue ngeliat kayak waktu itu kan battle ya, terus kayak terakhir menang gue lupa tuh tahun berapa, gue mau fokus album sama musik aja. Jadi gue ngerasa ini battle cukup deh. Tapi sebenarnya gue bikin gatel adalah Rhyme Face cuy. Iya. Sebenarnya gue liat battle kayak Rhyme Face pengen ikutan gue, cuma kayak ntar aja deh. Tapi penasaran. Penasaran gue, karena dulu format battle-nya kan nggak Betul. kayak acapella gitu kan. Jadi buat orang awam Rampage nggak ada beat ya? Gak ada beat. Iya ada beatnya. Kalau zaman gue dulu ada beatnya. Iya. Oke. Beda jenis, jadi gue gatel pengen nyoba sebenarnya. Tapi nanti aja lah. Semoga tahun ini bisa terrealisasi. Enggak, gue udah bilang ke Papi Gary, gue juga siap support. Kalau perlu ada sponsor tipis-tipis. Cuma kayaknya gue Oh, lunya udah terlambat sih buat ikutan battle lagi ya. di saat itu Iya. lawan terberat lu siapa? Yang lu sampai garuk kepala gitu untuk anjing dia lagi siapa? Diri sendiri ya. Asik. Kayak Kobe Bryant loh. Igor pernah sih sama Pernah gue, Pernah ya? Koji gue pernah. Pernah nggak? Pernah menang, pernah kalah juga gue kayaknya. Wah seru. Jadi Taufik gue pernah. Jadi Oh, topik iya. oke. Iya. Sekarang YouTuber ya? Sekarang YouTuber. Oke. Gitu. Next tuh pengen buka warkop aja kali ya gue. Wih, boleh dong. By the way, insya Allah Warkop Polim membuka Bintaro juga gue. wis. Kan udah di Bogor. Oh, iya, Bogor udah. Bogor, insya Allah di Bintaro nih nanti. Yo, anak-anak gue kan siapa? Itu karir Les. Kalau gue jujur di saat Sastra bikin lagu sama lo, Nah nih. iya, Pladi Culture. Iya. Sampai dipakai FIFA World Cup. Iya gue lihat lagi. Iya. Kacau. Sebenarnya lebih passionate mana? Lu nge-produce atau lu nge-rap? Produce pasti. Oke. Produce. Gue lebih ke ngerangkai nada, ketukan beat gitu. Nulis kayak masih belajar banget malah. Oke. Dan gue malah nyontek mulu nih yang nulis. Karena gue bikin album sama dia. Iya. Gua dengerin mulu, gue lagi mixing. Oh gini cara bikin lirik. Oke. Oke. Gitu aja.
Tapi gue lihat karakter lu juga kadang ada agak nyelenehnya juga ya. Iya. Ada bercandanya. Gue lihat dari karakternya begitu tuh, seru Iya. tuh. Sastra silalah ya sama dia aja. Jakarta Fashion Week, jangan anggap remeh. Itu gue lihat sih deh. Asli, tahu-tahu Jakarta Fashion Week. Tim 3. Di catwalk sih. Bener. Gila lu. Tapi lu berdua bisa ngeklaim kalau sampai detik ini lo hidup dari hip hop? Kalau gue sih belum ya. Kalau Belum. dari hip hop sendiri gue belum hidup. Belum. Paling gue bisa bilang gue hidup dari musik, oke. Oke. Musik secara general ya. Tapi kalau dari wabil khusus hip hop belum sih. Belum kelihatan juga gitu prospek buat gue pribadinya bisa amannya itu belum. Oke. Untuk sekarang. Tapi mau menuju situ mau? Pengen gue. Dan gue rasa itu yang malah dilakuin sama Liz dan dia jalanin tuh. Iya. Alhamdulillah kalau gue sih hidupnya full hip hop sih. Bang. Jelas. Kayak ya nikah gue dari hip hop. Keren. Ya beli kendaraan dari hip hop, bisa ada tempat tinggal, semua hip hop sih. Full time, hip hop full time ya? Full time rapper gitu. Sedap. Gue pernah nyoba Keren. buka bisnis juga sebenarnya. Gue ngerasa hip hop sama entrepreneurship kan deket ya. Iya. Jadi dulu gue cepetnya buka bisnis ayam goreng, tapi tutup gue 3 tahun. Oke. Jadi udah gue balik lagi full time rapper doang. Enak padahal tuh ayam. Tahun berapa itu, Lis? Gue 2020 sampai 2023 lah gue tutup. Oh, pandemi eranya itu. Iya. Oke. Kadang gue kepikiran sih kayak apa ya? Enak gitu ngeliat teman-teman gue yang kerja kantoran gitu kan, stabil atau apa. Ya. Cuma setelah gue pikir-pikir, kalau gue tarik balik ini gue ceritain kehidupan gue sekarang ke gue yang umur 15 pasti dia happy banget. Setuju. Setuju. Gue juga nggak pernah cocok kerja kantoran jujur gue. Asli. Iya. Kayak fingerprint buat gue janggal. Nah, Dulu salah satu killing time biar gue cepet pulang. Sholat gue lama-lamain. Apa itu? Sholat gue lama-lamain. Di musola gue nyikir, biar cepet balik. Cuma alhamdulillahnya kita ditemuin passion. ya. Kenapa? Alhamdulillah tidak semua orang punya passion loh. Bener. Iya, jadi kalau lo ada minat apa, tipis-tipis bisa cari duit sih, itu udah oke tuh. Oke. Tinggal lu fokus aja. Betulin ya. Bener. Lu sempet ngantor bang, berarti. Pekerjaan pertama gue customer service celebrity fitness. Wah, anjir. Kemeja ungu, Iya, gitu, iya. sepatu pantofel. 3 hari. 3 hari. Gak kuat gue gak kuat. Apanya tuh yang bikin gak kuat? Vibe-nya, Oh iya. otak gue masih Jelas. dulu LS Streetball ya. Jadi otak gue tuh mau pulang. Otak gue tuh lihat YouTube-nya Hot Sauce. Jadi ini nggak di sini nih. Cuma kan di saat itu gue tidak punya pembenaran untuk keluarga. Jadi lu kalau mau resign lu mau apa? Ya. Nah, akhirnya gue bikin clothing line urban apa. Sampai sekarang gue bisa klaim sih. Alhamdulillah bisa cari duit apa yang gue suka. Ya. Lu mau tahu nggak gue separah apa? Saking nggak suka sama kerja kantoran ya. Iya. Skill Excel gue 1 sampai 10, 1,5. Nol gue. Nol. Gue nol juga sih. Sama sih. Emang paling Excel. males. Excel dia bisa loh. Nggak bisa gua. Alhamdulillah ada tempat ya Allah. Sama gue juga. Padahal kita kadang bikin invoice juga kan pakai tuh ya. Tetap Iya. aja bete gitu kayak. Terakhir gue harus bikin Excel buat bikin katalog musik. Iya. Itu aja gue males. Oh, itu males banget sih. Males banget. Iya. Dulu di era gue itu wajib karena era gue tuh baru bermunculan agency. Iya. Jadi lu kalau interview nggak bisa itu sih, buset lu udah pasti nggak bisa kerja tuh. Kopi. Silakan. Jujur tadi pas sebelum kita on cam sempat bikin lagu New Jeans. Gimana ceritanya? Gimana? Nah itu lu cocok tuh, dulu barusan habis nyinggung soal agency kan. Nah, Iya. Emang gue main income gue tuh dari bikin musik, produksian buat iklan kan. Oke. Nah, kemarin gue bikin event launching album, ada banyak opening kan, teman-teman gue salah satunya ada band Racun Kota tuh. Personilnya teman lama gue ternyata emang masih di agency. Oke. Tapi jabatannya udah bagus. Gue waktu kenal dia dulu masih anak baru, sekarang udah. Oke. Jadi tinggal di linking aja sama dia kayak, men, lu mau bikin lagu iklan nggak? Tapi bakal proyeknya sama artis Korea. Gue ya aja deh, gue mikirnya nyari duit aja. Cuman kan secret ya, nggak perlu di reveal siapa. Dalam hati lu gini kan? Apa Park Jisoo? Iya, gue mikirnya paling ya arah-arah gitu aja. Keren sih Pak Ardi. Masa main bola. Tapi Taunya pas meeting reference musiknya gue udah curiga nih, ini kayak New Jeans nih, kebetulan gue dengerin juga kan. Udah lah gue bikin aja yang emang arahnya, gue bikin aja ala-ala New Jeans.
Ya bener. Oke. Gue kata Rian The Massive ya, Nah. ini kata dia lebih ekspertis lah. Musik New Jeans lebih kaya dibanding Blackpink. Iya. Karena ada part biolanya kadang, lagu-lagu tertentu. Kedengarannya kayaknya lebih simpel, lebih loop gitu ya, lebih pengulangan. Padahal kompleks secara nggak langsung. Kalau dia ngebahas, kita harus iya, karena bidang dia bener. Oke. Bener tuh, bener Rian, bener ya. Itu kejadian tahun berapa? Tahun kemarin. 2024. Tepat setahun lalu ya, November. Keren. Jadi banyak sih produser bagus di Indonesia ini, salah satunya Mardial menurut gue. Iya. Nah, ini gue lagi pitching lagi nih, sama idol group lagi, Rahasia. Doain aja tembus. Amin. Ini buat lo semua yang nonton, kalau mau kontak bisa langsung DM kali ya. Langsung aja ya, gampang. Udah lu Sastra Silalahi dinaikin di World Cup. Udah gila Sastra. Kacau, Ronaldo dengerin tuh. Nah, lu dengerin. Lari juga sih dia kayaknya. Iya bener. Lo hip hop beririsan sama, ya ini full time. Lo juga beririsan sama hip hop. Iya. Ada 10 tahun lebih kan? Gua ada sih. Lo lebih? Kalau gue di hip hop bener-bener nyemplungnya sebenarnya bikin rilisan pertama hip hop gue aja di 2014 ya. Oh iya. Dan udah. itu pun gue ngajak Les pertama kali banget nih. Oke. Partner pertama gue di hip hop lah istilahnya. Oke, orang yang tepat. Waktu namanya masih Lazy P dulu. Itu lagu di EP lu ya? Iya, gue waktu dulu bikin EP gitu. Iya, masih dubstep banget. Oke. Ya. Gue kan dulu Anjing, masih 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 elektronik banget lah, masih klub banget musiknya. Iya. Belum nyemplung buat hip hop, tapi Oke. bisa dibilang akhirnya bener-bener jadi beatmaker nyemplung di hip hop di 2017. Oke. Gue bikin bener-bener konsep EP yang judulnya Mardial and Friends. Itu isinya rapper semua, 6 lagu. Semuanya collab sama rapper semua gitu. Oke, siapa aja tuh, Les? Ramen Girl, Les, Meteran Moss, Yako. Oh, terus Fadil. Iya, terus ada siapa lagi ya? Ada waktu itu ada Cesar, terus ada Ninja T. Oke. Itu deh, lumayan lah. Baru-baru, Iya. baru-baru Oh, ya, Nayaka, deh. sama Nayaka. Baru-baru deh gawat-gawat. Nah itu tuh gue beruntungnya gitu Iya. Pak. Gue beruntungnya emang karena gue udah cukup lama di scene elektroniknya duluan gitu ya. Iya. Terus era itu SoundCloud kita lagi semua nama-nama itu tuh waktu itu lagi baru mulai Pak. Oke. Baru mulai banget semuanya tuh. Oke. Ramendel baru mulai, Nayaka baru mulai, Fadil baru banget mulai banget gitu. Jadi kontekannya kita masih sama-sama orang baru mulai lagi. Oke. Agak beruntungnya gue kayak, ini orang gede semua sekarang nih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mantep. Pertanyaannya, anjing udah mulai masuk nih. Lu puas gak mesin hip hop di Indonesia sekarang? Berat lagi. Iya, udah mulai. Kalau gue belum puas. Belum lah Jujur ya. ya. Dari sisi apa? Dari sisi industrinya, sisi bisnisnya, sisi besar kuenya, terus kayak jumlah pendengar, jumlah penikmat, kita masih sangat sedikit kalau dibandingkan sama Pop. genre-genre ya, pop atau dangdut gitu misalnya ya pasti lah ya. Iya. Kalau lu tadi nanya 10 tahun, iya gue udah 10 tahun lebih sih bang kayaknya. Terus kayak manis pahitnya sih ada banget deh ini. Udah kayak sepet kali ini. Nah gini, itu sesimpel gue kadang kan sebagai kacamata orang awam ya. Iya. Gue pernah berucap gini, mungkin salah gitu. Ya culture hip hop mungkin belum tentu cocok sama Indonesia yang notabene timur. Budaya timur. Itu bener, apakah lu punya salah satu solusi untuk sebenarnya bisa maju kok? Tapi harus begini nih, ada nggak? Itu lu lihat sekarang, hipdut menurut gue diterima dengan baik. Akhirnya diterima ya. Terus misalkan sekarang sih pelan-pelan ya, banyak nama-nama yang udah mulai jadi besar. Oke. Beberapa individu atau beberapa kolektif. Kalau gue lihat sekarang juga kayak banyak Gen Z atau Gen Alpha dari kecil udah dengerinnya hip hop. Jadi in the future bakal lebih familiar tuh orang-orang. Tapi ya mengasimilasi kayak hipdut tuh menurut gue efisien sih. Efisien. Karena kalau kita tarik balik nih, misalkan di LA gitu kan musiknya G-Funk nih. Iya. Ya mungkin emang di West Coast di LA funk dulu. Terus Warren sama G, anak hip hop Warren G. jadi G-Funk. Nggak dilawakan gua aja. Lawakan gua aja. Kalau Karena nyampe. Warren G, Long Beach, jujur Long Beach. Di Long Beach, Iya. itu dia. Iya. Kalau di New York misalkan hip hopnya jadi campur jazz, ya mungkin di Jawa hip hopnya jadi campur dangdut. Oke. Menarik. Dulu tuh gue tergila-gila Too Fat. Bupet Gue ya. juga banget sih. Sama sih. Iya kan? Sama. Karena buat gue tahun itu lo collab sama Warren G, terus lagu Anak Ayam ada beat Melayunya. Iya. Albumnya Plan B namanya, ada B-Boy, ada Graffiti apa ya. Nah itu menurut gue golden era hip hop Daerah di Asia ya. asli. Iya. Kangen sih gue sama Malik sama Joe Frizzo.
DJ Tibon. Iya bener kan? Iya, jago ya. Jago deh. Gue dari zaman gue kecil, gue pernah mimpi bener mimpi, Iya. tidur mimpi ketemu Tupat. Anjrit. Kesampean kemarin. Gue kemarin ke KL Mardial gitu sempat bikin lagu juga bareng. Bikin lagu nih Lizzo. dia sama Jeff Lizzo. Kalau lu sampai ketemu Malik, gue sunggem. Nah, Malik Nah, rada Malik. susah tuh. Iya. Gua Sulit nggak tahu tuh. Kayak gue pas ketemu gue pengen bilang lebay sih kayak kalau gue cerita waktu kecil gue pernah mimpi. Takutnya gimana gitu. Dulu ada radio namanya bukan Soul Nation. Foundation Festival. Pokoknya gue ikut bantuin ngundang Tufet di Citos. Oh iya. Itu radio tuh. Gue inget ya. Apa UFM ya? Lupa lagi Lupa gue. namanya. Nah, Iya. jadi Tufet 2003 pas main di Tarki. Zaman Dian Sastro lah ya. Iya bener. Itu tuh gue sempat bawa dia ke sini tuh. Iya, Joe Flizzo sama Mr. Malik. Kacau sih. Dulu gua Jadi gimana Hipdut? Menurut gue keren. Menurut gue bagus. Nah, gue pertanyaan awam kemarin viral juga. Nah, Si Tensi ngomong di Word, iya. gue trendsetter. Hmm. Yang komen pada begini, Bang, NDX dulu, Ya. baru lo. Nah, menurut lo yang Pak Gue setuju sama Tensi. Soalnya gini, emang bener ya, NDX tuh musiknya campur sari. hampir asimilasi unsur dangdut sama hip hop kan. Tapi secara musik formulanya jauh beda sih. Kalau Tensi tuh kekuatannya di vibe-nya lebih modern gitu loh. Oke. Dan kita dengernya itu unsur dangdutnya cuma di gendangnya doang, Pak. Sisanya tuh sebenarnya tuh barat banget. Si Tensi. Iya. Dan lagi-lagi masalah bahasa ya. Kalau NDX kan mungkin lebih kental di kultur Jawanya. Iya. Dan topik yang diangkat pun juga hal-hal yang nggak segeneral Tensi punya. Iya. Tensi tuh ya anak muda, cinta, lebih relate aja. Iya, iya, iya. Gue setuju kalau dia bikin tren dari segi warna suara yang modern itu. Gitu. Karena kalau dia boleh lah nge-label itu hipdut, tapi kalau secara teori musik sebenarnya unsur dangdutnya mah kecil banget. Oke. Itu hip hop banget sebenarnya. Iya. Oke. Kalau gue juga ngelihatnya apa ya? Ya approach-nya beda sih. Approach- Itu juga. approach-nya beda. Walaupun di hip hop campuran hip hop dangdut, Tensi bukan yang pertama. Saikoji udah nyoba. Kobe udah. Iwake udah nyoba. Tapi Iya. memang formulanya Tensi yang sekarang berhasil ini banyak diikuti sama anak-anak bawahnya sekarang. Iya. Dia bisa nyiptain formula di mana unsur dangdutnya tuh bukan yang orang bilang kayak dangdut rakyat gitu, enggak. Dangdutnya dangdut klub. Oke. Dangdut Hero 8 Gitu. Ah. Beneran. Gua Karena juga- emang elemen suaranya tuh sebenarnya ROE tapi itu, hip hop. ROE tapi itu. Lu kalau denger lagu hip hop ada yang suara dum gitu. Anak boil zaman dulu. Oh, anak boy zaman dulu Ah, bener. Itu kan dum. Nah, Oke. Gue pengen sih bikin hipdut sih. Jadi prediksi lu bisa makin gede nggak Tensi? gede lah. Bisa, Gede dan sustain. Gua awalnya nih gue mikir waktu dia rilis cuma satu lagu, gue mikir Garam dan madu ya? gimana caranya nih dia bisa sustain, apakah dia bakal bikin formula yang sama atau enggak gitu kan, apakah kalau dia bikin formula yang sama akan works, dia bikin formula yang sama dan works, berarti emang jago nulis aja anaknya. Iya. Emang jago bikin lagu enak aja gitu. Dia hitsnya udah ada beberapa ya? Banyak sih menurut gua, Banyak udah sekitar sekarang. 4-5 itu yang bener-bener Iya. FYP lah ya bahasa sekarangnya. FYP bahasa sekarang ya. WP cuy. Kalau Poris? Poris juga menurut gue nih sebuah wave yang baru cuy. Menurut gue kan hip hop emang inovasi mulu ya. Iya. Ya akhirnya sekarang perubahannya udah sampai di level kayak Poris gitu. Ya di Amerika juga trennya lagi kayak gitu, di seluruh Asia juga gue lihat trennya lagi ke arah Poris. Kalau Boris bahkan gue nggak nyangka kalau dia kan adapting kultur baru juga di Amerika ya, Iya. sound yang harsh kayak gitu tuh, Iya. sound yang agak kasar. Gue nggak nyangka bisa diterima tuh dengan dia menghadap, karena sebenarnya yang, Sama. iya yang bikin Gua juga yang sama. bikin kayak Boris kan juga sebelumnya udah ada gitu di Indo, Iya. tapi ya niche banget gitu pendengarnya. Mungkin kalau teori gue mungkin karena Borisnya berangkat sebagai kolektif. Jadi Iya. orang ngelihatnya ini something big gitu kayak, wah gitu ya. keren nih, gue pengen nongkrong kayak mereka gitu. Gue pengen pakai baju hitam-hitam Dan juga. liriknya full Indo cuy. Nah, sama Iya. faktor lirik Indo Iya. tuh. Mungkin Les bisa elaborasi tuh. Lirik Indo tuh gue nggak nyangka banget bisa sekuat sekarang di hip hop. Iya. Gue punya experience yang emang harus dirasain sih. Jadi Poris itu udah jadi bintang tamu di USS tahun lalu. Ya. Oke. Gue kagak tahu nih di siapa. Ya, ya. Pokoknya abis mereka tuh harusnya gengnya Iwa Pesta Rap 1 lah. Ya, ya.
Hipopindo tuh. Karena gue event gue juga, USS gue nonton. Iya. Ini siapa 15 orang nih? Percaya atau tidak? Gue sesimpel gini deh. Kok gue nganggukin kepala ya? Iya. Iya. Dan seru. Seru. Kayak Wu-Tang zaman dulu. Bener. Di versi mereka. Nah itu sensasi itu menurut gue cukup rare gue alami di grup rap yang notabene baru ya. Bener. Itu Porridge sih. Jadi gue pas nonton Porridge energinya Ada energi nongkrongnya. bener. Lompat-lompat, Iya. dia ber-15, ya gitu. Jadi ya sama, gue juga nggak kaget kalau dia akan jadi besar. Tapi betul, gue sedikit kaget, kok bisa diterima ya. Bener. Musik Soundnya. itu ternyata di Indonesia. Bener. Gue juga sempet pada ngerti nggak nih orang-orang nih gitu. Tapi kadang liriknya bener-bener cuma kalau Playboy Carti aja lebih nggak jelas lagi gitu. Iya, lebih nggak jelas. Apa, liriknya Iya. lebih nggak kedengeran. Di luar-luar kan ya kayak Playboy Carti gitu kan yang musiknya kayak gitu. Lebih nggak jelas lagi. Tapi yang denger banyak. Denger Denger banyak. banyak, denger banyak. Ya itulah masa depan hip hop musik Indonesia nanti ke depannya gue rasa sih bang. Oke. Forecast gue nih aja. Dan lu siap untuk menyerahkan tongkat estafet itu kalau emang ternyata Emang tongkatnya di gue. sedap ya kan? Ya generasi lu lah. Lu sama Upi bareng mulainya? Bisa dibilang ya? Bisa dibilang bareng. Iya. Iya. Bisa dibilang bareng. Oke. Kalau kita nih, kalau gue sendiri sangat seneng melihat yang baru-baru yang bener-bener muda banget bisa segede itu, gue seneng banget karena kayak bukan masalah estafetnya, gue malah mikirnya dia bikin wave baru aja udah. Iya. Gitu. Ini terjadi di basket nih, Mar. Hmm. Ada regenerasi. Yeah. Mungkin gue nggak follow-followan nggak apa ya. Terus orang nanya, kalau seneng nggak sama dia? Gue seneng, karena kalau dia terkenal, ekosistem gue muter. Bener. Itu dia. Itu dia. Jadi gue support junior. Di basket tuh ada pembasket ojol yang Ya, pakai itu. Itu gue support tuh, karena kalau dia terkenal, ekosistemnya. Jadi gue kalau bisa jangan ada beef sih kalau gue. Benar. Jangan ada gap, saling support aja walaupun itu part of the culture. Kulit hitam di sana. Ya. Walaupun lo OG-nya gitu ya bang. Ya enggak juga. Iya kali ya, karena lebih ketua aja sih. Iya. Lebih ketua sih, cuma memang sedikit banyak gue tuh grup rap jatuh cinta pertama kali jujur Bontax. Oh, itu gokil sih flow-nya. Jujur bukan Wu-Tang gue. Ya. Bontax dulu ya. Bontax. Kalau buat orang awam gini, istimewanya apa bang? Grup rap yang Biggie sama Tupac temenan, bener gak? Iya, dia gak bisa marah tuh, berdua sohib tuh. Dari Cleveland. Iya. Nah udah, karena liriknya ngebahas ganja, bahas polisi, baru turunannya gue baru ke Tupac. Oh ternyata, dan pecahnya juga temen gue ngerti bikin lagu gini kok. Tupac tuh sabinya, se-bad boy-nya dia. Ada lagu Dear Mama. Ya. Tahu gua. Iya. Biar mama gue tahu ya. Itu sih gawat tuh. Oke. Kenapa rapper selalu punya lagu buat emaknya? Siapa lagi? Kan gue. Tupac, Dear Mama. Iya. Kanye West, Hey Mama. Oh iya. Habis itu Eminem, Cleaning Out My Closet, ya kan? Beda konteks aja tapi ya. Beda-beda konteks aja semuanya. Yo. Tadi pas kita belum mulai, gue sempet bahas begini. Ini boleh dibahas boleh enggak loh? Iya. Gue bilang gini. Papi Gary tuh buat gue Tupac Indonesia tuh, kata Les gini. Dia lebih galak dari Tupac sih. Iya. Coba jabarin apa aja emang. Lebih serem. Bedanya kayak Tupac gue belum pernah lihat dia naik sepeda ke Jogja gitu. Iya, bener. Kayaknya nggak bisa sih. Bener. Tupac tuh asih apa ya? Dia anak kuliahan seni, dulu belajar apa, Teater. nari, teater. Iya. Gue rasa kalau Papi Gary pure school of hard knocks. Iya bener, cawang tuh dia tuh. Bener. Oke kalau begitu, siapa rapper tersangar yang kalau Tupac misalnya enggak nih? Iya. Di sini buat gue. Kalau sekarang gue ya. dulu Papi Gary di sini dulu kan, sekarang udah jadi family man beliau. Iya. Kalau di luar rapper yang anjing serem kayaknya deh. Siapa lu? Di Amerika buat gue sih 50 Cent sih. Iya. Jelas. Iya lagi, nggak bisa dikalahin lagi. 50 Cent nih. Gue nonton konsernya di Epicentrum dulu. Pernah Iya, sih iya, ini pernah. aja. Pernah, lu googling aja. Iya. Sebelum lagu In The Club nih, Hmm. dia minum Jack D, mic-nya diginin, dia coli. Yang bener loh. Iya, lewat mic-nya ya, cuma Oh. dia mengilustrasikan, Iya, ada semenit tuh.
Ada seperti 50 Cent boleh. Kalau menurut lu rapper paling sangar? Sebenarnya kalau mau secara historis ya yang terbukti paling serem 50 yang pernah ketembak beneran ya. Iya bener ya sih Iya. dia. 9 kali gua. 9 kali ketembak lah apa gitu ya. Cuman mungkin kalau harus beda ya Eminem sih yang menurut gua serem. DMX juga serem. Cuman gua mau sebut Eminem karena doi putih, Pak. Iya. Iya, ada di situ ya. Dan dia putih. Tapi 50 aja kayak Oh jelas. Iya. 50 Cent, Budi itu 50 Cent ke dia kayak sorry to say kata 50 ya. Iya. Ini katanya si 50 Cent. Ya gue tahu rap musiknya kulit hitam tapi sorry banget. Rapper terbaik di dunia dimiliki sama orang kulit putih. Itu kata dia. Iya benar. Setuju gue. Kalau 50 gue suka karena dia bisnismen banget juga sih sekarang. Oh ya bener. Sekarang Jadi- Bener. Walaupun Instagramnya tetap nyala-nyala. Iya. PDD Jarul. semua Jarul Dari bener. street jadi korporat, itulah kehidupan bro. Bener. Queens New York. Queens, New York. Bener. Sekarang kita ala-ala drink champ. Ois. Misalnya lu punya festival hip hop, festival musik, tapi lu cuma bisa pilih salah satu. Oke. Gua mulai ya. Budget lu cuma bisa satu nih. Ariel Nayaka, Ben Utomo. Ariel Nayaka bro. Ariel Nayaka? Iya. Oke. Tuan 13, KB. Waduh. Bab. Tahun 13 deh. Tahun 13 deh. Tuan 13. Oke. Gue suka KB juga, tapi tahun 13 lebih suka gue. Musik-musiknya, panggungnya, Oke. worth it banget buat nonton dia lah gitu. Iya. Energik. Energik. Iya. Bener-bener Tapi hibur ya. KB next big thing lah. Udah big Udah thing bu- coy. udah Udah bukan big thing next malah. dia. Udah. Udah jadi. Sangat-sangat in the conversation. Udah. Iya, jelas. Oke, DPMB Mukarakat. Sulit tuh. Sulit tuh. Lu berdua, ayo, lu juga sama. Sama DPMB, dua petaka membawa bencana. Jogja. Gua kayaknya bawa muka rakat lah. Gue juga Mukarakat. Soalnya konteksnya festival kan tadi lu bilang. Iya. Mukarakat sih. Mukarakat. Mukarakat. Sama. Shoutout buat Lipus, Akser, Lipus. Aci. Aduh, satu lagi lupa gue. Aldi. Iya. Aldi, iya benar. Mukarakat. Jujur baru baikan lagi. Iya. Tapi lagu Rompes adalah anthem gue buat bersenang-senang di Bali tuh. Iya. Mukarakat mengingatkan gue akan Wu-Tang juga tuh. Iya, benar. Pesta Rap 1 sampai Pesta Rap 2. Anjir gue tuh masih kekecilan bang pas ada pesta rap. Gue nggak hafal track. Oke. Mana hits yang lebih baik? Cewek Matre, Borju. Gue bisa pilih Sakala Nyamuk kayaknya sih. Kenapa? Swag aja lagu tentang nyamuk. lagunya bener. Musiknya Jifang juga tuh. Lagu tentang nyamuk tapi swag Membuat aja. badanku tak Asli. bisa gembuk, Bener. nyamuk tak pernah mau peduli. Flow-nya Sakala juga cakep banget. Yoi, ya Papi Gary menang lagi. Jadi Borju, Om De. Borju sama Cewek Matre kalah sama Nyamuk. Asli. Sabi. Gue sih, iya. Oke. Lagi. Nah, Rap battle prime time ya. ah, 4. Sekoji, Insting, tahun 13, Lace. waduh, Prime time. harus pilih satu. Pilih satu, lu jurinya lu. Iya aja. Based on historical. Gue bakal eliminasi Bang Igor sama Insting dulu deh ya. Sorry banget. Soalnya mereka dua-duanya jago banget ya. Insting juga, tapi bukan buat battle. Oke. Buat belajar. Oke. Buat direndungin. Oke. Kalau buat battle dia ada dua dewanya nih. Yang 12 sama Lace. Oh, Ronaldo Messi dia nih. Iya. Gawat. Ronaldo Messi, serius. Gawat. Subasa Hyuga lah. Boy saya juga bener. Gue sama di Raintes ya waktu gue nonton Instinct.
kayaknya orang banyak yang baru sadar lainnya dia setelah Pas nonton setelah, lagi di iya. online gitu. Oke. Kalau di panggung lu nggak bisa secepat itu nangkep tuh. Oke. Kedalaman. Les deh. Les juara umum ya? Iya. Gawat. Soalnya Kayak dia enggak serius. Soalnya gini. bikin IP dia mau berarti. Enggak, Iya, tapi. agak serius. Soalnya Upi kekuatannya adalah penguasaan panggung, Iya. ya kan? Iya. Tektokannya jago banget. Oke. Tapi kalau main pahit-pahitan, doi Begal. sama ngegali secara spontan ya. Karena Iya. sebenarnya Raimbes kemarin banyak yang latihan juga ya kayak anak stand up gitu. Maksudnya bukan yang ngapalin tapi kayak kuncian-kuncian tuh banyak. Iya, punchline. Iya, cuma kalau Les gue tahu tipikal yang nggak perlu kuncian udah pasti aman. Mantep. Gitu. Jadi di Gila. segala situasi harusnya beres. Ya gitu dah. Kagak bias nih, nggak bias. Ini nggak bias. Nggak bias. Oke. Beneran. Nah, korek. Kita geser keluar ya. Ya. Producer Wise. Hmm. Timbaland Pharrell. Wah, anjing. Gua Pharrell lagi kalau Terlalu sekarang. sulit nih. Lu? Iya lu tahu Timbaland sekarang produce ini nggak sih artisnya AI sih? Iya, tapi Iya. di luar itu ya anjing sih. Sulit banget sih. Pusing dia. Dua dewa gua tuh. Tapi gue pilih Timbaland deh, Timbaland. Soalnya Pharrell oke banget ya, tapi doi kalau bikin hip hop ketebak. Siapa Timbaland? Enggak, Pharrell. Oh, Pharrell. Oh iya. Tapi kalau bikin di luar hip hop kejagoan ya. Siapa aja bisa gitu lah ya. Dan udah pasti hits gitu kan, hit maker. Kalau Timbaland gue suka sense of rhythmnya sih, ketepak-ketepuknya tuh. Oke. Apa ya lagunya Timbaland sekali denger goyang. Oke. Timbaland apa yang putih torch? Siapa? Scott Storch. Iya, Scott Storch. Wah, Gawat. Gua Scott Storch sih kalau gua. Karena dia menurut gua Kemarin nongkrong lagi sama Blueface. iya. Ada di Instagram tuh. hitsnya gila sih Scott Kalau lu Storch. Scott Storch? Gua Scott Storch gua. Lagu-lagu di Unit, lagu-lagu 50 Cent tuh buah-buahnya. Itu works Scott juga Storch anjir. Iya, itu mirip sih. Sangar juga tuh ya. Formula bikin goyangnya mirip semua. Tapi Timbaland. dia piano banget, orang yang Iya. melodi banget kan. Tapi karena gue penggila Missy Elliott ya, yang banyak bikin lagunya Timbaland, gue tetap Timbaland sih. Timbaland, oke. Oke. Kalau Les kan mungkin lebih dengerin G-Unitnya, 50 segala macem. Coba lu apa bang pilihnya? Gue Timbaland. Kalau lu Timbaland? Timbaland. Oke. Timbaland. Sama ini, karena gue juga lahirnya dari kultur dance music dulu ya. Lagu-lagu Timbaland kalau di klub pecah. Pecah. Mau digeser ke Justin Timberlake masuk. Masuk. Iya. Oke. Lagi. Ini agak deep nih. Mobb Deep Rakim. Rusak sih. Di Rakim ya. Jujur gua Rakim sih. Apa banget tuh ya? Kalau gue Rakim tetap. Gua Rakim. Rakim. Secara Rakim Rakim ya? nulis sampai sekarang masih dipakai banget. Oke. Dia apa ya? Dia kayak bikin rumus baru ya. Iya. Banyak banget. rumus Serius baru. lu? Iya. Menurut gua dia rumus baru sih. Banyak, dia inovatif banget sih. Harusnya doi dapat sejenis penghargaan sepanjang masa sih harusnya. Biasa banget. Ya paling enggak apa ya bintang-bintang yang di Hollywood ya. Iya. Harusnya ada Rakim. Harusnya ada Rakim. Oh, Walk of Fame. Iya, Walk of Iya, Fame Walk of Fame harusnya ada dia. Rakim sih. Big L, Big Pun. Gua Big L. Oh, BKL. Big L, almarhum. Almarhum. Big Pan juga. Iya, Big Pun juga cuma Big yang L. satu ditembak di muka. Iya. Gua Big L. Kata Pak Gary, kok tuh si anjing tinggal di New York, tapi nyelain New York Knicks. Iya. Jadi lu ibarat tinggal di Jakarta, lu nyelain Persija. Itu amang anjing tuh dia tuh. Sulit tuh. Jadi lu Big L. BKL gua. Oke. Gua ngerasa bahkan secara teknis ya Big L tuh jauh lebih jago dari Jay-Z sih. Iya. Jauh lebih jago dari Jay-Z Kacau. secara Oke. teknis. Iya. Umum nih, umum. Jay-Z Nas. Dari aspek apa dulu nih bang? Oh, skill, nggak usah bisnis wise. Skill aja nih ya. Skill. Nas ya. Kalau skill gue nasi. Iya. Jujur mirip banyak yang bilang nggak? Mirip lagi kan, ya? Iya, mirip gua akui. Gol. Kalau nggak bilang Nas banyak yang ngomel pasti. Nas iya. Tapi gua Jay-Z sih. Jay-Z lu. Jay-Z. Iya, cuma bedanya tau nggak? Interesting. Kalau Nas tuh nulis Jay-Z kagak. Iya. Jadi Jay-Z rekamannya Rekaman aja apa yang di kepala aja. Plus minus dong. dia tuh biasa nginget hitung-hitungan sama hafal-hafalan pas dia jadi BD. Oke. Jadi pas sampai jadi studio dia tinggal nge-rap aja. Oh, baru tahu tuh gua. Dia baru tahu gue juga. Ya, itu lirik dia tuh dihafalinnya sambil dia nungguin pelanggan tuh diinget-inget. Anjir. Itulah bedanya Jay-Z. Gila. NWA Wu-Tang. Gua
Gue Wu-Tang. Wu-Tang, New York. Anak Onar tuh udah pasti Wu-Tang sih kayaknya. Wu-Tang lu juga? Wu-Tang banget. Oke. Wu-Tang. Naughty by Nature, Public Enemy. Ah, Public Enemy pasti. Public Enemy lo? Public Enemy kalau gue. Iya, jujur gue nggak terlalu tumbuh sama dua-duanya, tapi kalau harus milih, menurut gue lebih iconic Public Enemy. Oke. Tapi ada hal yang menarik ini. Kan ada podcast Jadakis sama Vejo. Iya, iya. Oh iya. Gue kan awam ya. Gue ini buat orang awam, Les. Real. Menurut gue tuh lagu hip hop hore tuh paling awam tuh bisa jatuh cinta gitu loh. Hip hop hore. Iya. Percaya atau tidak, itu diiyain sama Vejo sama Jadakis. Gue harus masukin top 3 lagu hip hop paling berdampak di dunia, itu hip hop hore. Hip hop hore. Setuju gak lo? Ya itu Ya, benar. udah undeniable sih. Iya. Iya, lu nyebut nama genre-nya di lagunya. Iya, dan enak juga. Iya. Iya. Vanilla Ice, MC Hammer. Kalau ini mah gampang. MC Hammer temennya Tupac lo. Iya, kalau ini ya MC Hammer gampang tuh. Gampang. MC Hammer. MC Hammer. Lu? Menurut gua sebenarnya Vanilla Ice. Vanilla Ice. tuh Menarik. Menarik. Dan kita hargai pendapatnya. Iya. Keluar jadi rapper dia masih main film. Oh iya. Oke. Movie-nya masih ada tuh. Masih dia. gerak ya. Bener. Iya. Si Hammer tuh terkenal di blowing up money-nya boros. Iya. Iya. Emang iya? Iya. Kan sering dijadiin reference. Lu dapet sekian gini book langsung hilang semalam itu. Oh, gitu. Si Hammer, gitu. Oh iya bener. Dia mantan Whitney Houston ya? Apa? Mantan suaminya Whitney Houston ya? Gua kurang tahu dah. Bukan. Itu Bobby Brown. Bobby Brown. Bukan. Temen si Hammer. Lu sport ngikutinnya apa? Bola, apa basket? Nggak ada lagi. Gua basket Nggak ada. ngikutin Instagram lu doang, Bang. Ya, bisa aja dia. Lo tau gak ada beberapa atlet NBA yang nge-rap? Tahu lah. Shaquille O'Neal. Iya, nge-DJ juga tuh Shaq. Ih parah, dia mah senyampe-nyampenya nih. Side quest. Jago lagi. Iya, nge-DJ-nya juga jago. Oh gitu ya? Iya. Ah, Parah. gue gak ngerti tuh. Dia nge-DJ, jago Oke. anjir. Ada siapa lagi tuh? Apa ya? Suaminya Tiana, Imam Shumpert ya? Oh Imam Sampert, Iya. tapi udah gak main. Iya, Iya. Coba lu jelasin ke gue berdua. Kenapa? Jadi gini, kalau gue lihat podcast hip hop di luar ya, gue tuh bisa Eminem, bisa Jay-Z apa ya. Cuma nggak bisa dipungkiri, rapper yang punya nama worldwide itu Tupac. Iya, kalau menurut gua pengaruh dari beefnya juga. Itu satu. Iya. Tapi gue punya jawaban menarik dari Apa tuh? P-Double. Oke. Temen gue. Iya, MC, kenal gue. si double tau. Iya, MC. Kok lu jangan anggap remeh visual. Tupac tuh foto kerennya banyak. Lagi begini. Benar. Jadi, make sense. Jadi Iya tuh, sih, iya. iya, gue juga, Iconic ya. oh iya. Nah tapi menurut lo pribadi, kenapa Tupac bisa worldwide itu sampai sekarang? Karena Sama kayak Bob Marley lo. iya, karena beefnya Iconic. iconic banget dari beefnya dia. Terus ya mirip-mirip kayak Cobain sih kalau menurut gue ya. Bener. Orang dengan bakat bagus banget dan disayangkan mati muda gitu. Mirip kayak Cobain aja. Kayak Umurnya tua alias 23. 27 Club nih. 23? 23 dia. 23 Bang. Iya, Udah lagi. kalau kuliah baru skripsi tuh. Iya. Gila Ya, sih. Dia duluan baru Biggie kan? Iya. Iya. Wah, gue melewatkan tuh. Biggie. Oke. Albumnya Biggie Ready to Die ya? Kayak gitu deh. Sama Illmatic pilih mana? Jujur, gue tahu cara nggak remeh. Gue tahu. Ready to Die, Illmatic. Gue Illmatic. Gue Ilmatic juga. Gue Illmatic. Illmatic juga. Illmatic, Pak. Gawat. Ilmatic, Pak. Jujur gue belum bisa Gua ngabisin kalau- Ready iya. to Die awal sampai akhir sih. Tapi kalau Illmatic ya gue sering ngabisin awal sampai akhir. Anjir. Kalau gue ngambil Ilmatic bisa ditinju gue sama Kang Ucok. Kenapa di luar tuh ada culture dengerin launching di luar gitu? Karena gue pernah lihat si Kanye Iya. dengerin Nas di parkiran kayak, wah keren banget tuh. Oh bikin acara listening party gitu. Iya, ya? kok di sini kayaknya belum ya? Kalau Bisa nggak Bang di sini bisa? Bisa dong. Ayo dong, kita bikin di kita sini. bikin, bisa. Kita bikin di sini. Bikin Gua mau aja. rilis EP sama Mardial. Oh iya, coba ceritain. IP lo gimana ya? Nah, dari rilis dulu deh. Iya, jadi gue sama Mardial mau bikin EP. Judulnya tuh Dreams Are Made in Pasar Minggu. Kenapa Pasar Minggu? Karena dia Mardial tuh anak Pasar Minggu. Dia tumbuh di situ.
Tapi gue juga dulu pas kecil bermimpi hip hop tuh waktu gue masih tinggal di Pasar Minggu. Oh, lu pernah di Pasar Minggu? Iya, disitulah terbangun kayak gue pengen jadi rapper nih. Pas kita ketemu kayak, anjir nih kayak Pasar Minggu cocok nih jadi title. Itu karena titik startnya kita punya mimpi lah. Oke. Udah belum rilis? Udah ada beberapa lagu rilis. Ada yang sama Obirins tuh anak Poris. Oke. Kita collab juga sama rapper Malaysia, Chronicle. Keren. Iya, pokoknya tujuan gue, kayak tahun ini gue emang banyak ke beberapa negara di Asia Tenggara buat ngeliat hip hop di sana kayak apa ya. Gue baru balik dari Filipina juga bang kemarin, gak lama abis lu ke sana. Oh iya, gue ke Filipina juga. Iya. Bener gak? Kata Upi, Filipina itu punya the biggest rap battle di dunia. Ya betul. Iya. Disamperin sama Iya, gue Samperin. ke kantornya gue kemarin. datang nih. Iya. Oke. Iya. Kenapa itu tidak bisa terjadi di negara lain? Filipina tuh kulturnya Amerika banget. Iya sih, kalau itu iya. Amerika. Termasuk basket kan? Iya. Yes. Jadi gue ngobrol sama rapper sana, dia bilang hip hop di Amerika sama Filipina mulainya hampir bareng bang. Jadi usia skena hip hop itu masih muda menurut mereka. Oke. Oh gitu. Mereka startnya hampir bareng tuh sama Amerika. Jadi ya sekarang hip hopnya udah mateng, terus rap battle-nya tuh banyak lucu-lucunya. Orang tuh nunggu kocak-kocak kayak gitu. Oke. Si plok-plok-ploknya itu tuh. Oke. Manila deh. Manila. Iya. Gawat dia salah satu dia tidak di zona nyaman, dia keluar luar negeri sama keren. Gue juga basket Iya. Jepang cuma mau doyan tahu culture-nya aja sih. Mimpi gue emang pengen jadi ambasadornya hip hop Indonesia. Jadi, Amin. Gue Amin. emang Gawat. Dan pantas sih menurut gue. tujuannya gitu. Amin. Top 5 rapper Indonesia versi lu. Berat banget. Gimana? Versi. Ini tidak harus berdasarkan ranking ya. Iya. Jadi lu boleh random. Nanti gue juga. Oke. Nanti gue juga. Oke. Top 5 nih. Top 5. Ih, apa susah itu. Insting sih pasti ya. Wush. Harus masuk dulu tuh dia. Satu. Lu punya kedekatan spesial apa lu Enggak. emang respect sama karyanya? Gue respect sama karyanya Oke. sih. Terus les lah ya biar cepet. Ya. Enggak, maksudnya ada aja dulu. Oh, Udah dia pasti sih tuh, udah in the pasti. conversation Iya. always dia. Isi-isi Les. aja. Ramendro. Oke. Gua sangat-sangat respect sama Ramendro, sama movementnya, sama lu nggak bisa bilang dia female rapper, lu nggak bisa. Dia cuma rapper aja. Iya sih. Nggak ada tuh. Oke. Dia bikin nggak, gue bukan female rapper. Ya, nggak bisa, nggak ada lah perbedaan. Gue punya kekuatan yang setara gitu kan. Menurut gue Doi punya dan terbukti gitu. 3 tuh ya. Ada lagi siapa ya? Rapper Indo, gue harus mention Oji juga sih kayaknya sih. Jujur. Iya. Saikoji. Iya. Saikoji karena gerakannya dia sih. Oke, movementnya ya. Movementnya. Saikoji yang nggak awal-awal banget mulai, tapi bisa buktiin kalau dia bisa hidup dan independen. Oke. Indie banget tuh hidupnya dia sebenarnya. Ya. Semua dikerjain sendiri. Oke. Salah satu yang inspirasi gue buat ngerjain semuanya sendiri, Saikoji. Bikin beat sendiri, nge-rap sendiri, bikin Ibarat acara sendiri. DIY. DIY banget. Spiritnya oke banget gitu. Salut Igor. Mantap. Satu lagi gue harus mention yang muda ya. Zulfami. Ada enggak? Kalau lu belum tahu, lu harus cari tahu Zulfami. Iya yang lu bilang Iya. abis dapat Ami Yes. Iya. sama White Chorus. Iya. Oke. Zulfami. Lu versi lu. Tahu nih gua. Dia boleh nyebut diri sendiri boleh dia. Boleh, boleh. Gua nominasi AMI 7 kali, menangnya belum nih. Wih belum lu ya. Belum. Santai aja gua. Sun amin. Sun. Sun. Gak apa-apa juga sih sebenarnya. Apa Ronaldo juga belum Piala Dunia. Nih Sun ntar 2026. Nas aja umur berapa tuh baru dapat Grammy? Oh iya. Siapa lu? Gua top 5-nya siapa ya? Jir, gua tuh sampai di tahap gua rasa gua bisa belah nih antara yang top 5 mainstream sama top 5 yang masih ada. Boleh. Ini aja ntar gue balik nonton nyesel paling nggak gue lupa lagi nyebut Upi. Siapa. Misalnya. Menurut gua nih top 5 sekarang ya. KB gua masukin. Wih, kayak Habis itu KB kalau di bola Bape kali ya. yes. Bap. Bape. KB itu bisa gua masukin situ. Atau Halan. Terus banyak lagi sekarang ya. Oke, kalau gue masukin gue ya KB, Lace. Iya. Um, Tahun 13? Ya tahun 13 bisa masuk ke situ. Terus sebenarnya lu inget gak sih dulu kayak ada Herdio Flow gitu. Jelas basket. Tahu lu? Tahu. Basket freestyle Itu- legend nih ya. Itu menurut gue
dulu salah satu rapper yang inspirasional gitu buat gue. Hollaback. Hollaback Records. Iya. Throwback nih. Gila ada Herdian dari Oplo. Dulu dia pemain pro. Kobatama main di Indonesia Muda. Kobatama. Shout out Herdian. Hanya ini banyak banget yang kesebut, tapi gue harus sebut Oka Antara lagi. Wah. Jelas. Oka jago lagi. Underrated tuh ya. Underrated. Ini gue harus sebut Oka Antara karena ini menurut gue yang mainstreamnya nih. Oke. Dan dia gue rasa waktu itu bawa hip hop yang spiritnya underground ke ranah mainstream. Misalnya ada di MTV, masuk ke MTV, Iya asli. bener. Iya. Sekarang aktor. Sekarang aktor. Oke. Terus ini top 5 gue. Jadi udah lu mix nih. Gue bisa top 10 nih harusnya. Ya coba boleh deh. Masih ada Sakala, masih ada Meteor Sakala Mouse. masuk lo? Masuk gue. Oke. Fadil. Fadil sih pemikir. Dia Mikir pemikir banget ulung dia. Iya. Mikir terus. Berikut dia. Ada di sini, Tar. Masih ada Ramen gue bisa masukin juga. Kalau lirikal nih, kalau kita mau bawa ke underground, ada kayak Squidward, Yes, Wah, gue belum pernah ada dengar. Anarkai. Anarkai. Oke. Banyak Pak nama-nama baru jago tuh banyak Iya. banget. Abis itu Gitu ya, sabi dong ya. siapa ya anak develop yang kacamata Vicious Kid This is Kid. Namanya asik gila. yang underground aja gila jadi sekarang. Ya belum masukin Poris nih kayak Obirins gitu. Iya. Banyak. Rapper, lu nyari rapper di Indonesia mau sound kayak apa aja Yes. tuh kita ada. Ada. Setuju. Beneran. Ada. Mau sound kayak apa aja ada. Dari yang mentok kiri sampai mentok kanan ada. Mentok kiri gimana tuh? Iya, Gawat juga ada tuh. mentok kiri yang misalkan kayak Mentok kanan siapa mentok kanan? Kalau mentok kiri gue udah tau lah. mentok kanan ramen mentok Mentok kanan Ramen Nayaka. Ramen Itu Nayaka. hitmaker. Oh, itu karaoke. Sekarang yang lagi gede banget ya mungkin bisa dimasukin Tensi. Dari sini ya. Pensi, Iya, mentok iya. kanan. Ya, makanya ini tujuan gue pengen banget bikin festival hip hop ada lagi. Nah, coba lu ceritain dong. Siapa tahu ada yang bisa kami bantu. Iya, pokoknya ini gue lagi tanggal 28 November nih gue bikin acara hip hop nih di Kemang. Lu ikutan. Gua nonton aja. Nonton aja nongkrong di. Apa nama acaranya? Namanya apa? Autopsi nama acaranya. Udah gitu nanti tuh yang manggung ya macem-macem lah, ada yang soundnya mulai yang lebih modern sampai yang lebih old school kayak Shotgun Dre gitu ada. Terus habis itu nanti 13 Desember ada ulang tahunnya Onar juga, itu kita bikin acara juga festival di Blok M. Gue udah lihat postingan lu tuh. Bukan festival sih ya, apa ya? Ya acara kecil-kecilan aja. Desember kan? Desember. Pengennya sih tahun depan kalau bisa jadi acara yang lebih gede nih, Autopsi gue pengen gas sih. Gitu. Mantap. Lu semua harus datang nih. Yes. Shotgun Dre itu kalau tidak salah anak basket Anak basket, dan mirip banget sama pemain Portland Trail Blazer, LaMarcus Aldridge. lu bilang mirip Mos deh. Itu juga mukanya. Dia tinggi kan? Iya, tinggi banget, gede. Salam ya. Iya, ntar gua Semoga masih inget gue deh. Lu dateng bang, hari Jumat kalau sempet, kan deket Kemang. Jumat ini, insya Allah bisa. Ntar gue kasih Insya Allah invitation. bisa. Wah nggak bisa. Green Boys karaoke di Bandung. Ya. M-Block aja ntar tuh. M-Block aman. Oke, M-Block ya. Onar. Siap. Bismillah. Jujur Onar tuh namanya bisa catchy banget sih. Gue pas anjir dapet gitu. Sabi. Jadi personelnya berempat Onar. Kagak kita tuh Rame. apa ya? Apa ya? Rame semuanya. Kebetulan rame kita ya sebenarnya. Tapi Inisiator siapa ya jujur? gua awalnya. Gawat. Awalnya gua, terus kita nyari nama nih sama temen gue namanya Satria, ada yang nemuin namanya Onar. Tadinya ada singkatan yang bahasa Inggris, original Nestias Rascals, tapi kita nggak pernah pakai lagi. Oh. Kagak penting, karena yaudah Onar aja. Onar udah kuat sih. Iya, terus dari tahu bahasa. ya tahun depan rencananya sih pengen bikin Onar Festival, tapi Wah, kita lihat sabi lah dong. sampai mana nih. Kalau perlu sponsor media partner, Oh, sikat gas sponsor. media partner USS apa? Kabarin aja. Dulu tuh gue kalau nggak salah, ini agak lompat ya. Iya, Gue iya. pernah ada project foto dikenalin sama Renda Rais. Dia bilang, "Ku ini dari Onar nih." Siapa ya? Fotografer tapi dia. Bibok. Bukan. Fotografer gue namanya Bibok kalau di Onar. Dari dulu. Dari dulu, dia doang tuh yang fotografer, sampai sekarang masih jadi fotografer. Jadi banyak, ada isinya fotografer, ada desainer grafis, ada apa, emang kita teman kuliah yang nongkrong. Terus siapa bareng. lagi bukan? Kalau namanya gue inget, gue tahu deh. Itu doang sih dia. Dia doang. Iya, Rambutnya panjang. gagal lagi. Lebih pendek dari lo. Gagal lebih tinggi dikit. Aduh, Siapa ya? Duh, gue tuh lupa. Iya. Nanti kita bahas. Jadi, tadi tuh ada jadwal-jadwal yang sudah di-share Yoi. sama Lace. Instagramnya Les92. Iya, kita rilis EP kapan nih, Jan? Itu Tanggalnya belum tahu lagi Belum nih. kita pastiin tanggal, Belum kita tapi pastiin. dengan lagu-lagu yang udah ada aja ya. Yes, dengerin aja. tapi insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun sih. ini.
akan ada di semua platform digital. Ada. Awas. Ntar gue bantu post di story. Thank you, man. Mantap. Nanti kalau mau di highlight di local fest di USS, Cakep. kita support. Pokoknya anyway, gue dukung juga industri hip hop nih besar lagi. Amin. Karena gue sempet ngerasain dulu era LA Streetball. Yes. Itu masuk ke event situ, vibe-nya seru ya. Seru. Cara berpakaiannya, Gua nonton segala sih. macam. Iya kan? Iya. Jadi semoga di 2026 ini banyak rapper baru bermunculan, banyak hits-hits yang oke. Yes. Kita bisa saling bekerja sama dan hip hop di Indonesia bisa gede lagi. Yoi. Jadi Les tidak salah menentukan jalan hidupnya. Hip Bener, hop bener. is my life kata dia Asli, gitu. Jadi biar gue bener aja nih. Oke kalau gitu. Siap. Gori Kolubis. Guys. Mardia. Peace out.